Baik, setelah kita membahas tentang 9 komponen dari bisnis model Canvas, mulai dari customer segment hingga ke revenue stream, maka pembelajaran selanjutnya adalah bagaimana penerapannya dan contoh daripada bisnis model Canvas yang sudah diterapkan. Ya, jadi cara penyusunnya adalah seperti pembelajaran di awal urut-urutannya, yaitu mulai daripada customer segment terlebih dahulu, kemudian ke value proposition, kemudian ke relation, customer relation, kemudian ke channel, ya, kemudian ke key activity-nya, key resource-nya, key partner, cost structure, dan revenue stream, ya. Atau bisa juga revenue stream ini di awal juga apa saja yang didapatkan untuk mendukung daripada activity-activity di sini, ya. Baik, secara contohnya misalnya di sini BMC atau Business Model Canvas dari Gojek. Kalau kita lihat, BMC Gojek adalah dimulai dari customer segment. Siapa sih segmen daripada Gojek? Ya, segmen Gojek itu ternyata adalah pelajar sekolah, kerja kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi yang melek internet atau mengetahui dapat biasa mengakses internet. Kemudian apa value prepositionnya? Value prepositionnya adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses, dan harga yang terjangkau. Ya, ini value preposition dari Gojek. Kemudian apa customer relationship-nya? Customer relationship-nya adalah ada diskon dan promo, kemudian ada email, newsletter, begitu. Kemudian dari aplikasi Gojek itu sendiri. Dan channelnya adalah aplikasi Gojek, ya, iklan, ya, dan testimoni daripada penggunanya. Selanjutnya, key activities-nya apa? Key activities-nya adalah menghubungkan driver dengan penumpang, kemudian manajemen data penggunanya. Ini bagian dari activity. Ya, pasti ada activity-activity yang lain. Ini hanya beberapa contohnya saja. Kemudian key resource-nya apa? Key resource-nya adalah Google Map, ya. Seperti kita ketahui kalau kita sedang mengorder Gojek begitu, kita menunggu sampai eh, drivernya datang kan kita bisa melihat dari map-nya. Dia kerjasama dengan Google Map, ya. Kemudian aplikasi Gojek itu sendiri dan infrastruktur server. Kemudian siapa partnernya? Key partnernya adalah tentunya mitra pengemudi, ya, driver Gojek itu. Kemudian supplier dari sisi untuk atribut driver, yang misalnya helm, jaket, ya, atau penutup muka, ya, penutup hidung begitu, itu masuk di dalam key partnernya, ya, atau penyedia infrastruktur server yang digunakan untuk menyimpan database, ya, menyimpan data-data pelanggan bahkan atau data-data para driver, ya. Kemudian cost structure-nya apa? Apa saja yang menjadi biaya operasionalnya, ya. Di sini dituliskan oleh Gojek adalah bagi hasil dengan mitra drivernya, penyedia penyewaan infrastruktur server, ya, biaya API dengan Google Map, ya. Kemudian gaji karyawan, kemudian biaya pemeliharaan. Ya, lalu key stream-nya apa? Revenue stream-nya adalah pengguna daripada jasa transportasi Gojek itu sendiri, ya, pengisian dompet melalui GoPay atau juga komisi dari kalau menggunakan GoFood, ya, komisi dari para penjual makanan atau restoran, gitu ya. Itu juga bagian daripada key revenue stream, ya. Ini contoh daripada BMC Gojek, ya. Kemudian contoh eh, yang lain misalnya ini jualan stroberi, ya, kue stroberi. Ya, kue stroberi itu siapa customer segmentnya? Customer segmentnya adalah untuk anak-anak, kemudian untuk wisata lokal, wisatawan, ya, pecinta makanan sehat, ya, restoran atau kafe. Kemudian value prepositionnya apa? Strawberry 24 sebagai ini namanya, ya, Strawberry 24, produsen cemilan sehat berbahan dasar stroberi yang segar, gitu ya. Kemudian meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung karena ini dijualnya di Bandung, gitu ya. Dan customer relationship siapa saja, ya, channelnya, kemudian activity-nya, key partner-nya, ya, sampai kepada revenue stream-nya. Satu demi satu bisa kita
pelajari, bisa kita dapat gambarannya. Ini contoh dari BMC kue strawberry. Contoh lain misalnya ketika punya jasa untuk overhaul smartphone. Ya, siapa customer segmennya? Ya, segmennya adalah para IO, ya, mahasiswa, ya, pebisnis offline, ya, atau komunitas bahkan di sini tuliskan ya. Kemudian value proposition-nya apa? Menyediakan smartphone ya, menyediakan komponennya karena dia memperbaiki handphone gitu. Kemudian keunggulannya apa saja? Di sini tuliskan ya, menyediakan smartphone dengan komponen pengganti atau tambahan, ya, menghemat biaya untuk mendapatkan spesifikasi yang tinggi. Siapa saja customer ininya, segmennya, relationship-nya, ya, ini melalui Kaskus ya, dulu ini ya. Kemudian dengan Twitter, Facebook ya. Kemudian channelnya dengan direct atau dengan cara pemesanan online dan selanjutnya ya sampai kepada revenue streamnya ya dari sisi menjualnya atau dari sisi jasa reparasi handphone ya. Jadi ini beberapa contoh daripada penerapan bisnis model yang sudah dilaksanakan ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat langsung praktek membuat bisnis model Canvas ini dengan cara menggambarkannya sebagaimana contoh-contoh ini. Ya, tergantung daripada ide atau bisnis yang akan dijalankan atau memperbaiki bisnis yang sudah dijalankan saat ini sehingga lebih bagus untuk kedepannya. Demikian penjelasan tentang penerapan dan contoh-contoh daripada bisnis model Canvas. Kita akan melanjutkan ke tahap yang terakhir sebagai penutup daripada pembelajaran bisnis model Canvas ini. Terima kasih.